Identitas film Mimpi Ananda Meraih Semesta. Sutradara yaitu Sahrul Gibran, produser Andi Syafiq, Sahrul Gibran, penulis John Dorantho, Aisworo Ang, penata musik versi Arget Suara, perusahaan produksi multibuana Crescendo, Leica Production, Harry Global Production, Silent Day Pictures. Tanggal rilis 4 Mei 2016. Durasi 105 menit. Negara Indonesia, bahasa Indonesia. Kinariosis sebagai Tupon, Acep Triasa sebagai Sekar Palupi, Teku Rifnu Wikana sebagai Surip, Jalibi Asadil Alam sebagai Ustadz Ali, Chelsea Riansi sebagai Sekar Palupi kecil, Jajang C. Noer sebagai Nyoto, Krisno Bosa sebagai Pujo Widodo, Rati Surakman sebagai Mbok Karyo, Ence Bagus sebagai Nyoto, Egi Fedli sebagai Duku Sailan, Brili Dwinawati sebagai istri Duku Sailan, Mien Borjo sebagai nenek Pekso. Film ini mengisahkan perjuangan seorang ibu yang tuna aksara yang bernama Tupon yang menginginkan putrinya bersama dengan yang lainnya. Dari kaki gunung yang gersang, Tupon tak kenal lelah mengumpulkan daun jati dan menjual tempe dengan sepeda ontelnya demi membayar anaknya sekolah. Tupon ingin menjadikan anaknya seperti bintang yang paling bersinar di malam hari. Dongeng sang ibu tentang bintang tersebut yang sebenarnya adalah panel Mars yang terus diingat Sekar. Dongeng itulah yang membawa meraih gelar master di bidang astronomi dari Oxford University di London, Inggris. Ada kelebihannya, yaitu pengambilan gambar yang cukup apik, benar-benar menggambarkan sebuah pedesaan, seperti memberikan sensasi seolah-olah kita sedang berada di tempat itu juga. Isi cerita atau kandungan cerita yang terdapat dalam film ini sampai dan dapat dipetik. Film ini dapat ditonton oleh segala usia, terutama bagi remaja, agar dapat memotivasi dan terus semangat belajar, berani untuk keluar dari lingkungan yang kurang mendukung, agar kedepannya dapat membawa perubahan bagi desa yang ditinggalkan untuk lebih berkembang dan lebih baik lagi, baik itu dari secara pemikiran dan juga budaya. Kekurangan pada film Mimpi Ananda Meraih Semesta ada pula, namun tidak terlalu banyak. Hanya merasakan bahwa perpindahan tanda gambar atau perpindahan cerita terlalu cepat, sehingga kurang nikmat untuk menontonnya. Karena pada film ini, isinya terlalu fokus pada sosok Tupon dan Sekar kecil saja. Lompatan yang terjadi seperti bagaimana SMA Sekar, kuliah S1, bahkan melompat lagi hingga tiba menjadi magister. Rasanya terlalu cepat, melibatkan kurang merasa puas dengan ceritanya. Film ini sangat cocok ditonton oleh keluarga, terutama bagi remaja, karena film ini memberikan contoh mengenai perjuangan untuk menempuh dan mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kita dapat mengambil sisi dari pendidikan yang terdapat pada desa Sekar. Sekar adalah salah satu contoh untuk mengembangkan atas perubahan desanya, bahwa pendidikan itu penting, apalagi bagi masa depan.